Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan Sandra Dewi dan tersangka korupsi PT Timah Helena Lim, telah bergabung sama kami jurnalis Metro TV Andromeda Rizal. Andromeda, apakah pemeriksaan Sandra Dewi dan juga Helena Lim ini masih berlangsung? Ya, hingga malam hari ini kalau kami melihat memang tadi sejak pukul 8 hingga pukul 18.15, artinya ini sudah hampir 10 jam, baik itu Sandra Dewi yang juga merupakan saksi dalam kasus korupsi Timah ini masih melakukan pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Namun demikian kalau kami melihat sendiri memang hingga sejauh ini Sandra Dewi sendiri memang terkait dengan kedatangannya, ini merupakan kedatangan kedua kalinya ke Kejaksaan Agung setelah kemarin pada pemeriksaan yang pertama yaitu pada tanggal 4 April 2024, kemudian di hari ini 15 April 2024. Dan pemeriksaannya pun juga tadi disampaikan juga masih cukup sama, hanya mendalami saja terkait dengan sejumlah barang bukti dan cuman aset-aset yang disita oleh pihak Kejaksaan Agung dalam sebuah mobil mewah dan lain sebagainya, yaitu berkaitan dengan kepemilikan harta, baik itu dari harta sang suami yaitu Harvey Moise dan juga harta dari Sandra Dewi itu sendiri. Dan kalau kita melihat sendiri memang selain dari Sandra Dewi sendiri, yaitu ada tersangka lain yaitu adalah Helena Lim sendiri, yaitu ini sudah diperiksa tadi pada pukul 11.14, namun di malam hari ini juga baik itu saksi Sandra Dewi ataupun juga Helena Lim belum juga keluar. Namun yang tak kalah menariknya bila kita melihat adalah terkait dengan potensi apakah ada kemungkinan Sandra Dewi ini ditetapkan menjadi seorang tersangka begitu, karena sejauh ini kalau kami melihat memang dari kasus korupsi ini sudah ada 21 saksi 21 tersangka dari 179 saksi yang ada. Kalau kita menurut memang dari undang-undang terkait dengan TPPU, memang ini ada dua hal yang perlu digarisbawahi adalah keterlibatan secara aktif dan juga keterlibatan secara pasif. Kalau kami melihat dari undang-undang nomor 3 undang-undang TPPU pasal 3 dan 4 terkait dengan aktif ini bisa saja keterlibat, kemudian juga dari undang-undang TPPU yaitu pasal 5 ayat 1 ini juga terkait dengan pasif juga kemungkinan juga akan terlibat, dan hal ini nanti kami konfirmasi lebih lanjut lagi karena memang sejauh ini informasi yang kami terima nanti sekitar pukul 19.00 akan disampaikan secara langsung press release-nya dari Kejaksaan Agung, namun bukan di Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta melainkan dari Purwokerto. Kemudian yang tak kalah menariknya sendiri kalau kami melihat memang sejauh ini dari pemeriksaan yaitu pada 4 April 2024 lalu adalah pemeriksaan yang pertama, memang Dirdik Jampitsus tadi memang menyampaikan bahwa agenda di 4 April yang lalu adalah terkait dengan rekening yang diblokir. Kemudian di hari ini juga masih akan mendalami hal yang serupa, namun kami mendapatkan kabar bahwa akan ada juga aset-aset nanti yang mengalami ataupun juga penyitaan. Namun hingga malam hari ini belum ada informasi terbaru lagi terkait dengan aset-aset apa saja ataupun juga rekening mana saja yang akan kembali disita oleh Jampitsus. Demikian. Andromeda Rizal, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, lalu mampukah Kejaksaan Agung menggali banyak fakta dari pemeriksaan aktris Sandra Dewi hari ini dan sejauh mana potensi istri Harvey Moise itu terseret kasus korupsi pengelolaan timah? Kita akan segera berbincang bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Selamat malam Mas Boyamin. Selamat malam Mas Boyamin, boleh suaranya di-unmute? Ya, selamat malam Bidri. Baik Mas Boyamin, apabila kita lihat ternyata pemeriksaan terhadap Sandra Dewi sebagai saksi sudah 10 jam berlangsung dan masih kemudian belum selesai. Dan tadi juga kita lihat dalam tayangan bagaimana kemudian pada saat diminta keterangan ataupun diperiksa ini Sandra Dewi membawa sejumlah dokumen. Menurut Anda, apa fakta yang coba digali oleh Kejaksaan Agung dengan kemudian mendalami asal-usul kepemilikan harta yang dimiliki oleh Sandra Dewi ataupun istri dari tersangka Harvey Moise ini? Ini alarm bahaya ini. Kalau orang Jawa Timur nggak bahaya gitu. Karena apa? Harus kita lihat kuncinya di Helena Lim juga diperiksa. Kalau dugaan saya itu juga akan dikonfrontir dengan Sandra Dewi. Untuk apa? Ya berkaitan dengan dugaan-dugaan aliran uang. Nah, kalau ternyata diduga nanti ada aliran uang dari Helena Lim kepada Sandra Dewi, nah ini alarm bahaya untuk Sandra Dewi. Bisa-bisa hari ini tersangka itu. Kan gitu kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun sebagai istri begitu bisa tadi dikatakan oleh reporter bisa pasif itu,
karena pernah ada pengalaman Edi Sadilia itu artis waktu itu juga kena 3 bulan karena menerima uang 1 miliar dari suaminya yang kena kasus penipuan dan penggelapan. Padahal itu bisa aja dianggap nafkah kan sebenarnya begitu. Tapi karena di luar kewajaran nafkah biasanya sebulan berapa segala macam atau asal usulnya diragukan segala macam, maka kena proses juga Edi Sadilia. Nah, saya kan pernah ngomong bisa aja Sandra Dewi nanti akan kena kasus minimal sebagai pasif karena menerima uang yang di luar kewajaran misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama kayak tadi, bisa aja ini Helena Lim ini mengaku bahwa pernah memberikan dan lain sebagainya. Nah ini kan kalau begitu ya alarm bahaya untuk Sandra Dewi. Fitri. Oke, ini untuk upaya konfrontir sendiri yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung jika memang seperti itu. Kenapa kemudian mengarahnya kepada Sandra Dewi sebagai saksi, tidak kemudian sesama tersangka, misalnya suami dari Sandra Dewi, Harvey Muiz, untuk konfrontir fakta ini? Kalau itu kan sudah ketahuan sih rangkaiannya kan karena suami istri juga nggak boleh jadi saksi kan itu, konfrontir juga nggak bisa. Tapi dari itu kan bisa aja karena dalih misalnya kalau suaminya itu kan nafkah. Tapi kan ini kalau nanti diduga ada aliran uang dari Helena Lim ini kan justru yang memang harus ditelusuri dan bahasa saya kalau memang ada ya diminta pertanggungjawaban gitu Fitri. Ya. Kami mohon maaf saya potong dulu karena kita akan melihat secara langsung suasana terkini di Kejaksaan Agung. Perkembangan dari pemeriksaan Sandra Dewi sebagai saksi setelah kemudian 10 jam diperiksa. Sandra Dewi pada pukul 18.32 akhirnya keluar dari Kejaksaan Agung, artinya pemeriksaan sudah selesai dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sementara status Sandra Dewi sendiri sampai saat ini dimintai keterangan sebagai saksi. Hari ini selain Kejagung memeriksa Sandra Dewi sebagai saksi, tadi juga tersangka Helena Lim juga dimintai keterangan ataupun diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi timah. Oke, Mas Boyamin tadi sempat juga mengatakan mengenai harta suami dan istri seperti itu dan aliran dana kaitannya. Jika kemudian ada perjanjian pranikah ini, apakah kemudian akan berpengaruh pada penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung? Ya justru kalau ada pranikah itu kan kalau yang miliknya Sandra Dewi, milik Sandra Dewi hasil dari artis misalnya. Tapi kan kalau itu justru ada aliran uang dari Harvey Muiz yang di luar kewajaran, itu bisa jadi penada hasil pencucian uang, malah lebih bahaya lagi. Justru kalau tidak ada pisah harta bisa dikatakan itu sebagai konogini dan lain sebagainya. Jadi masih bisa perdebatan meskipun Edi Sadilia itu hanya 1 miliar saja jadi tersangka. Nah, yang menuntut Edi Sadilia ke pengadilan itu kan kejaksaan. Artinya kejaksaan sudah punya pengalaman, punya track record untuk memproses orang yang sekedar istri tapi yang dianggap berlebihan. Jadi ini minimal itu Fitri. Tapi kalau ini nanti kalau dari Helena Lim itu ada beberapa yang lain itu lebih bahaya. Ketiga bisa jadi kemarin kan penyitaan harta itu mobil-mobil itu agak tersendat sampai 2 kali. Nah itu apakah Sandra Dewi juga diduga nanti terlibat menyembunyikan hasil-hasil itu ya lebih bahaya lagi, bisa malah dikenakan menghalangi penyidikan kalau toh tidak dikenakan melakukan korupsi atau menadah korupsi begitu Fitri. Oke. Ya, artinya kita memang harus menunggu keterangan langsung dari Kejaksaan Agung yang rencananya akan melakukan konferensi pers di pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi. Mas Boyamin, mengenai penyitaan itu sendiri, kenapa kemudian hal ini sangat urgent segera dilakukan terhadap aset ataupun harta yang dimiliki oleh tersangka? Nanti kan Fitri dihilangkan, disembunyikan kan potensi semakin lama kan semakin besar peluang untuk dihilangkan. Tapi kalau cepat-cepat disita kan cepat bisa diamankan. Karena untuk pengembalian kerugian negara. Yang satu pertanyaan kan misalnya tentang private jet, jet pribadi yang katanya hadiah ulang tahun. Bahwa kemudian dianulir alasannya itu hanya sewa dan lain sebagainya. Tapi uang sewa kan berarti diduga dari mana? Bisa aja dari hasil korupsi yang nilainya juga tidak kecil pasti sewa private jet itu. Jadi ini yang sangat kita tunggu sebenarnya proses-proses ini dituntaskan oleh Kejaksaan Agung. Dan saya sudah berjanji pada teman-teman juga pada masyarakat kalau nanti tidak tuntas seperti RGS segala macam yang diduga lebih tinggi lagi tidak diproses kan akan saya gugat pra peradilan untuk memastikan semua itu, Menteri.
Oke, artinya untuk penerapan potensi penerapan TPPU dalam kasus ini kan kemudian apabila TPPU diterapkan kan harus diketahui korupsi kasus asalnya ataupun perkara awalnya. Artinya kalau melihat konstruksi perkara kali ini kasus awal ataupun perkara awalnya sudah bisa kemudian diikuti dengan TPPU, Mas Boyamin? Ya. Justru saya paling tidak setuju kalau TPPU itu dipisah atau diperiksa kemudian, harus bersamaan karena itu kan harus nempel sebenarnya kan gitu. Dan menurut saya itu sidang itu, proses persidangan itu kan harus cepat, murah dan sederhana. Justru dengan dipisah itu kan malah kasihan kejaksanya yang nuntut atau penyidiknya yang nuntut nanti. Nah, dan juga pidananya itu kalau disidangkan lagi kan dia tidak mendapatkan keadilan dari sisi hukum acara. Menurut saya memang suatu kewajiban bahwa itu ditempelkan. Kalau korupsi itu kan uangnya nggak mungkin hanya kemudian orang yang melakukan korupsi benar loh ya, itu uangnya hanya ditaruh di rekening bank. Rasanya ya akan disembunyikan di mana, dicarikan saham di luar negeri segala macam. Jadi ini yang belum terlalu jauh. Rata-rata kita masih dalam negeri, yang di luar negeri masih kurang. Jadi kita dorong terus penegak hukum kita untuk menempelkan pencucian uang sejak persamaan perkaranya. Toh artinya kan sudah diketahui bersamaan. Ngapain harus nunggu nanti terbukti misalnya begitu. Oke, baik Mas Boyamin, kita lihat dulu suasana terkini dari Kejaksaan Agung di mana pemeriksaan Sandra Dewi sudah dilakukan setelah 10 jam diperiksa oleh Kejaksaan Agung, dan tadi pada saat meninggalkan gedung Kejaksaan Agung, Sandra Dewi yang diperiksa sebagai saksi ini tidak memberikan keterangannya di depan awak media. Mas Boyamin, kembali pada kasus korupsi pengelolaan timah ini, apabila kita lihat kan saat ini Kejaksaan Agung sudah menetapkan 21 tersangka. Ada 21 tersangka yang sudah ditetapkan dengan perannya masing-masing. Apakah menurut Anda Kejaksaan Agung sudah bisa melihat secara utuh konstruksi perkara ini, atau sebetulnya kasus ini bisa lebih dikembangkan lagi dengan potensi-potensi tersangka yang lain? Masih bisa dikembangkan ke yang lain, justru karena Kejaksaan Agung sekarang sudah mampu melihat konstruksinya. Ini kan ada dugaan permainan dari otoritas juga. Kemarin ada beberapa pejabat di daerah yang dijadikan tersangka juga. Itu artinya kan ini tanpa permainan atau dugaan kong kali kong kan tidak akan terjadi. Dan ini nanti bisa jadi ke pejabat di pusat juga gitu kalau pengembangannya, karena memang istilahnya bagaimana istilahnya sederhana itu kan kasus ini diringkas itu kan gampang. Diduga mencuri miliknya sendiri, bekerja sama dengan pihak luar dan kemudian ditampung gitu loh. Satu alinea itu aja sebenarnya. Nah, ini kan tidak mungkin pada posisi ini karena apa? Timah ini kan tidak bisa dijual sendirian, harus lewat BUMN, dan BUMN ini kan harus ketahuan sebenarnya sumber barangnya dari mana, harus tegas. Dan itu kalau otoritas ini Kementerian SDM misalnya itu kuat untuk mengawasinya, nggak mungkin akan lolos juga karena memang tata kelolanya sudah baik gitu. Jadi ada oknumnya, Fitri gitu. Oke, baik Mas Boyamin dan juga pemirsa, kita akan kembali bergabung ke gedung Kejaksaan Agung. Sudah ada rekan Andromeda Rizal di sana yang akan melaporkan perkembangan terkini. Andromeda, bagaimana kemudian hasil ataupun apakah sudah ada keterangan resmi mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Sandra Dewi sebagai saksi untuk hari ini? Ya, Fitri dan juga pemirsa, tadi sekitar 5 menit yang lalu Sandra Dewi ini keluar ke dari gedung Kejaksaan Agung dengan menggunakan mobil minibus berwarna hitam. Ini merupakan mobil minibus yang diduga digunakan oleh Sandra Dewi pada pagi hari tadi. Ini masih sama. Kalau tadi kami melihat sendiri berarti pemeriksaan terhadap Sandra Dewi ini berlangsung kurang lebih 10 jam lamanya. Namun saat keluar di gedung Kejaksaan Agung ini, Sandra Dewi tidak menyampaikan sedikit pun keterangannya terkait dengan pemeriksaan di hari ini. Tadi pun ketika kami mencoba untuk bertanya terkait dengan apa saja materi pemeriksaan di hari ini, apakah juga dengan sama dan lain sebagainya, memang ini tidak disampaikan, hanya saja Sandra Dewi langsung kembali ke kediamannya. Dan kalau kami melihat sendiri memang sejauh ini berarti sudah 2 kali pemeriksaan yang dilakukan oleh Sandra Dewi, yaitu pada 4 April
2024 kemudian di hari ini. Dan selain itu juga memang Fitri dan juga pemirsa, ada hal yang tak kalah cukup menarik juga bila kita melihat dari pemeriksaan di hari ini. Ini merupakan pemeriksaan kedua kalau kita merujuk begitu kepada pemeriksaan yang pertama. Memang Dirdik Jampitsus Kuntadi memang menyampaikan bahwa pada pemeriksaan yang pertama ini adalah berkaitan dengan rekening-rekening yang diblokir. Kemudian juga dilanjutkan untuk menilah dan juga memilih mana saja aliran-aliran dana yang digunakan oleh sang suami, yaitu Harvey Mois, dan juga apakah ada keterkaitannya dengan kasus dari tindak pidana pencucian uang. Sejauh ini kalau kita melihat sendiri memang hal yang lebih lanjut lagi ini adanya potensi bahwa Sandra Dewi ini ditetapkan menjadi tersangka begitu. Memang tadi sejak pagi hari tadi hingga malam hari ini memang isu terkait dengan penetapan tersangka ini masih kian santer dibicarakan. Namun tadi ketika keluar ataupun kembali setelah pemeriksaan bahwa Sandra Dewi ini tidak mengenakan rompi tahanan, jadi sehingga saat ini sejauh ini Sandra Dewi masih ditetapkan sebagai seorang saksi. Tapi kalau kita melihat sendiri untuk merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ataupun juga Undang-Undang TPPU sendiri memang ada ditetapkan menjadi seorang tersangka. Ini terkait dengan statusnya ada keterlibatan secara aktif ataupun juga secara pasif begitu. Undang-Undang TPPU ini memang menjelaskan misalnya saja di pasal 3 dan juga di pasal 4 yaitu terkait dengan keterlibatan secara aktif ataupun juga keterlibatan secara pasif, yaitu ada di pasal 5 ayat 1. Dan Sandra Dewi pun memang berpotensi juga demikian dengan penjara 1 sampai dengan 5 tahun dan juga denda 1 miliar rupiah. Dan sejauh ini memang Fitri dan juga pemirsa, kalau kita melihat sendiri ini baru Sandra Dewi saja begitu yang keluar di gedung Kejaksaan Agung, namun belum kepada Helena Lim. Helena Lim sendiri ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ini Helena Lim menjadi 21 tersangka yang sudah diamankan oleh pihak Kejaksaan Agung atas terkait dengan dugaan korupsi PT Timah yang pada periode 2015 hingga 2022. Dan Helena Lim sendiri memang tadi sekitar pukul 11 lebih 15 ini sudah tiba ke Kejaksaan Agung, dan secara tiba ini memang tidak menyampaikan informasi-informasi apa saja yang disampaikan. Namun hingga sejauh ini Helena Lim masih berada di gedung Kejaksaan Agung. Fitri. Ya, Andromeda, dari informasi yang Anda dapatkan, apakah dalam pemeriksaan tadi Sandra Dewi sebagai saksi dan juga Helena Lim sebagai tersangka ada upaya untuk mengkonfrontasi keterangan yang dimiliki oleh tersangka Helena Lim dengan Sandra Dewi? Ya, tentu saja memang apakah ada keterkaitan begitu antara tersangka Helena Lim kemudian juga dengan saksi Sandra Dewi, terutama berkaitan dengan sejumlah barang-barang bukti yang sudah diamankan oleh pihak Kejaksaan Agung. Kita ketahui sendiri memang ada 2 mobil mewah, baik itu Rolls Royce, kemudian juga Mini Cooper, kemudian juga sejumlah rekening yang sudah disita begitu atau dibukukan oleh pihak Kejaksaan Agung sendiri, dan juga aliran-aliran dana yang memang ini dilakukan oleh sang suami, yaitu Harvey Mois. Memang hingga sejauh ini belum ada keterangan pasti begitu apakah memang ada konfrontasi ataupun juga keterangan-keterangan saksi, baik itu dari Helena Lim, kemudian juga dari Harvey Mois ataupun juga dari Sandra Dewi berkaitan dengan keterangan-keterangan apa saja. Namun demikian yang dapat kami pastikan, Fitri dan juga pemirsa di rumah, bahwa sejauh ini memang akan ada aset-aset kembali yang disita oleh pihak Kejaksaan Agung. Namun hingga sejauh ini belum dikabarkan lebih lanjut lagi apa saja aset-aset yang disita. Namun kita ketahui bersama memang ada sejumlah mobil mewah, kemudian juga buku tabungan dan lain sebagainya, dan ini masih akan terus didalami dan juga ditambah lagi dari keterangan-keterangan baik itu saksi-saksi yang ada. Dan sejauh ini yang kami ketahui memang sudah ada 170 sekian saksi yang diperiksa, kemudian juga sejumlah tersangka, yaitu ada 21 tersangka yang sudah ditetapkan hingga malam hari ini. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mas Boyamin, ada sejumlah pejabat daerah yang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Apakah menurut Anda ini bisa menjadi pintu masuk untuk melihat apakah ada indikasi keterlibatan pejabat pemerintah pusat dalam kasus ini? Dalam istilah tambang itu ada istilah paling populer, Fitri, namanya dokter alias dokumen terbang. Jadi orang seakan-akan punya segala perizinan, seakan-akan dia nambang. Tapi sebenarnya nggak nambang, lahan aja misalnya punya pun nggak ada isinya. Dan kalau dicek dari satelit aja nggak ada aktivitas nambang itu.
Lah, dari mana barang itu dia terus punya barang tambang? Ya, dari paling tidak nadah gitu, dari orang-orang yang ilegal, atau bahkan dia sendiri yang juga ilegal ngambil dari miliknya orang yang punya izin atau milik negara gitu. Dalam kasus di Sultra, Sulawesi Tenggara itu juga terjadi seperti itu dan sudah diproses, dan bahkan mantan dirjen di Kementerian SDM juga jadi tersangka, terdakwa, dan kemarin divonis bersalah meskipun masih banding lah, asas praduga tidak bersalah misalnya gitu. Tapi apapun itu ada proses-proses itu. Jadi kalau tambang timah pun sama, untuk bisa dijual ke luar negeri itu harus ada istilahnya tahu dan dipastikan asal usul barang. Nah, barang ini dari mana? Lah kalau ini diduga mengambil dari lahannya atau di konsesinya PT Timah gitu, lah berarti ini kan dicuri, istilahnya begitu, dicuri orang lain dan kemudian diserahkan kembali ke oknum PT Timah, seakan-akan itu membeli dari pihak luar. Padahal itu barangnya PT Timah diduga loh ya. Tapi kemudian bahasanya ini tadi diduga terjadi pencurian, tapi diduga ada dugaan oknum yang berkong-kalingkong, pura-pura nggak tahu atau bahkan menyetujui, terus seakan-akan itu di luar konsesi tambang, terus kemudian dibeli gitu. Nah, untuk membeli ini kan harus dicek barang ini dari mana sebenarnya gitu. Nah, barang ini kan diduga ya dari dalamnya sendiri, bukan dari tambang yang ini ya. Nah, itulah namanya dokumen terbang. Nah, dokumen terbang ini kan gampang. Kalau kita melihat pernah kejadian di Sultra itu, dicek dari citra satelit aja di lahan yang dikatakan milik perusahaan swasta tadi, nggak ada satu alat berat pun yang beraktivitas nambang, tidak ada aktivitas sama sekali, dan itu bisa dicek setahun misalnya. Itu betul-betul tidak ada dan lahannya masih utuh gitu. Dan isinya sebenarnya kalau dicek beneran tidak ada. Nah, artinya kalau melihat dari konstruksi perkara itu nanti dia. Oke, Mas Boyamin, artinya dilihat dari konstruksi perkara dan kemudian indikasi-indikasi dari keterangan tersangka dan juga saksi ini, perkembangan ataupun pengembangan kasus ini masih sangat memungkinkan untuk adanya tersangka baru, seperti kemudian ada pemeriksaan Sandra Dewi juga sebagai saksi untuk hari ini ketika kemudian didalami asal-usul kepemilikan hartanya. Sangat mungkin untuk melebar ke kanan, ke kiri, ke atas, itu sangat mungkin. Karena itu tadi, ini kan masih oknum pejabat daerah. Oknum pejabat pusat apakah tidak terlibat? Ya, itu tugasnya Kejaksaan Agung. Kalau format di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara aja bisa membawa mantan dirjen di Kementerian SDM, nah masa Kejaksaan Agung tidak akan sama dengan itu minimal atau bahkan lebih lagi gitu. Jadi ini menurut versi saya dari sisi pengusaha ada yang lebih besar sebagai owner benefit gitu, yang dia pemilik sesungguhnya. Di oknum pejabat saya kira nggak mungkin kalau tidak ada ya, atau dugaan lah itu pemerintah oknum di pusat gitu, Fitri. Oke, baik Mas Boyamin, kita akan tunggu bersama bagaimana kemudian pengembangan kasus yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung.